Oke, saya share dulu. Is it raining there? Apakah di sana hujan, teman-teman? Yes, Miss. Hujan. Oke, deras gak? Belum, masih mendung, Miss. Oh, masih mendung. Di sini tadi sempat hujan tapi alhamdulillah sudah berhenti. Ya, oke guys, mari kita simak bersama-sama. Ini pertama kita masuk ke listening, ya. Nah, ini saya minta tolong ya untuk mahasiswa yang mungkin saya sebutkan namanya untuk menjawab pertanyaan ya. Oke. Nah, tapi tidak hanya satu mahasiswa, semuanya ya, silakan sama-sama menyimak ya. Sebentar. Oke, coba siap-siap Nadia Putri. Ya, Nadia ya. Siap-siap nomor 1. Oke, sebentar saya play videonya ya. Audio, sorry. Now we will begin part A with the first conversation. Number 1. Carla said that you were rather rude. It's unfair of her to say that about me. What does the man mean? Oke, Nadia. Can you please answer? Boleh diulangi satu kali lagi, Miss? Oke, saya ulangi ya. Iya. Now we will begin part A with the first conversation. Number 1. Carla said that you were rather rude. It's unfair of her to say that about me. What does the man mean? Oke, jawabannya yang mana nih? Carla does not live a very far away, atau B, C or D? C, Miss. C. He does not fear what anyone says. Oke, ya kita simpan dulu ya jawabannya ya. Nomor 1 dari Nadia jawabannya C ya. Oke, nah selanjutnya Nadia coba tunjuk salah satu temannya untuk nanti menjawab nomor 2. Ayo, nggak apa-apa ya, kita sama-sama belajar, sama-sama latihan ya. Ya, santai Nabila, saja. Miss. Siapa? Nabila. Nabila. Itu ada yang memilihkan itu Nadia, gimana? Setuju nggak? Nabila. Oke. Iya, nggak apa-apa, Miss. Ya, Nabila, coba Nabila. Mana Nabila ya? Hello. Say hello, please. Where is Nabila? Namanya Nabila, Nabila. Coba say hello, Nabila. Adakah di sini? Hello, Nabila. Kenapa off cam ini? Belum join kah? Barusan join kah tadi? Nabila, hello. No response? Oke, sepertinya no response ini. Kita ganti dulu ya. Coba pilih lagi. Siapa? Ganti afraid ya. Oke. Ini nggak ada penilaian ya. Nggak ada penilaian sehingga santai saja ya, kita sama-sama latihan, oke? Oke, tunjuk lagi siapa satu orang. Miss, tadi Nabila mic-nya rusak, Miss. Oh gitu. Ya. Mikrofonnya. Oh, mikrofonnya rusak. Alasan itu, Miss. Ya. Oke, ya mungkin nanti abis ini Nabila ya, kalau mic-nya sudah teratasi. Ya, tunjuk lagi satu. Siapa? Itu Miss yang iPhone itu. Oh, Miss. yang iPhone ya. Oke, iPhone. iPhone siapa sih? Saya, Miss. iPhone siapa sih? Kali sulung. Oh, Gali.
Oh ya. Ya, coba nomor 2 ya. Perhatikan baik-baik. Siap, Miss. Saya play audionya. Number 2. I don't think this painting is very good. It's better than the first one, isn't it? What does the woman say about the painting? Oke. Sudah jelas nomor 2? Coba dijawab ya. iPhone. Yang mana? A, B, C, or D? Bentar, Miss. Ya. Wait a minute. Oke. Yang A, Miss. A. She thinks it's an improvement. Oke. Yang salah nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Tapi ini sambil dipikir loh ya. Ya, Miss, tapi dulu. Oke, siap. Nomor 2A ya. Oke, simpan dulu jawabannya. Berarti tadi 1C, 2A. Oke, satu nomor lagi. Coba iPhone pilih satu. Pilih satu. Kembali lagi ke Nabila. Balik ke Nabila lagi. Ya, Nabila sudah oke kah? Sudah terhubung? Mic-nya rusak, Mic. Oh, masih rusak. Ya berarti harus Iya, kita ganti Miss. ya. Kan bisa di itu, Miss, chat. Diketik itu. Ya, coba. Oh iya betul ya. Nggak kepikiran. Ya, Nabila coba nanti dijawab lewat chat ya. Oke. Coba Nabila perhatikan ini ya audionya ya. Oke, yang penting Nabila masih bisa menyimak kan? Ya. Coba. Halo Nabila. Nah, nanti dijawab di kolom chat ya. Oke. Get ready Nabila. Saya play nomor 3 ya. Siap-siap. Number 3. Your graduation ceremony is this afternoon. I can't believe it. I've graduated at last. What does the man mean? Oke, coba Nabila ketik ya. Ketik jawabannya apa itu? Yang nomor 3, A, B, C, or D. Graduate ya. Kata-kata graduate ini selalu diulangi ya. Oke, kalau masih ingat ya tips di part listening yang waktu minggu kedua ya minggu ketiga. Nah, ini tips listeningnya bisa digunakan ini. Oke, apakah perlu diulang, Nabila? Coba saya play sekali lagi ya. Number 3. Your graduation ceremony is this afternoon. I can't believe it. I've graduated at last. What does the man mean? Oke. Sudah? Ya, nanti Nabila tolong dijawab ya di kolom chat ya. Oke. Nah, kalau menurut siapa ya? Kalau menurut Wahyu, nomor 3 tadi itu dia berbicara tentang apa ya? Oh, putus lagi koneksinya. Coba Wahyu. Tadi nomor 3 itu tadi dia bicara tentang apa ya? Yang perempuan sama laki. Studies, Miss. Ya, tentang study. Nah, si laki-lakinya tadi habis lulus gitu ya maksudnya ya? Yes, Miss. Oke, ya. Ya, oke, nomor 1, 2, 3 sudah dijawab ya. Sekarang kita bahas. Oke, siap-siap ya. Nah,
Oke, lanjut. Ya, teman-teman perlu diingat ya, di part listening ya, terutama di part A itu ada tips yang bisa kalian gunakan. Yang pertama adalah ya, kalian perhatikan second speakernya ya. Perhatikan second speaker. Oke. Nah, kalau tadi nomor 1 ada woman sama man. Nah, kalian perhatikan yang man tadi itu bicara tentang apa, karena biasanya ya jawabannya itu ada di second speaker ya, ada di pembicara kedua. Oke. Poin pertama ya, perhatikan second speaker ya, focus on the second speaker. Yang kedua adalah avoid similar sounds, hindari ucapan yang sama. Oke, itu ya. Nah, dua tips itu kalian bisa terapkan di sini. Yang pertama, perhatikan second speaker. Nah, kalau tips yang itu bisa selalu digunakan ya. Oke, perhatikan second speaker. Nah, meskipun begitu ya, akan lebih baik kalau kalian menangkap semua isi percakapannya di sini. Oke, kalau ini ya saya play ya. Ini transkripnya, dan ini audionya saya play lagi. Now we will begin part A with the first conversation. Number 1. Carla said that you were rather rude. It's unfair of her to say that about me. What does the man mean? Ya, tadi Nadia jawab C ya. Oke, kalau dari kalimat ini Nadia masih tetap C atau mau mengubah jawaban? It's unfair of her to say that about me. Nah, kira-kira jawaban mana yang lebih cocok nih? Apakah A, B, C, or D? Kalau tadi Nadia menjawab C ya. He does not fear what anyone says. Oke, Nadia mau mengubah jawaban atau tetap? Tips kedua. Tetap aja, Miss. Tetap C ya. Oke. Ya, tips kedua ya, hindari ucapan yang mirip. Oke, tadi kan ada kata-kata fair. Nah, di sini ada kata far, ini sebenarnya far ya, tapi ini agak mirip dengan kata-kata fair. Yang B ada unjust ya. Unjust itu sama dengan unfair ya, tidak adil ya maksudnya. Oke, yang ketiga fear, far, fear ya, kemudian fairly, rude. Nah, tadi dia mengucapkan kata rude ya, si woman ada kata-kata rude, sehingga A, C, and D ya, kalau kita menggunakan tips yang kedua ya, hindari ucapan yang mirip, sehingga A, C, dan D ini kita hapus, sehingga jawaban yang paling tepat untuk nomor 1 adalah B. Nah, selain itu kita bisa merujuk di sini. Dia bilang apa? It's unfair of her to say that about me. Ya, tidak adil ya kalau Carla bilang seperti itu tentang saya. Oke, nah apakah di sini dia menceritakan bahwa Carla tidak tinggal jauh? Tidak ya, dia tidak membicarakan tentang di mana Carla tinggal. Apakah B? What Carla said was unjust. Ya, unjust ya, karena kan di sini Carla say that you were rather rude ya, agak kasar. It's unfair of her to say that about me. Her-nya kan merujuk ke si Carla, berarti Carla unjust atau tidak adil. Oke, C. He does not fear what anyone says. Apakah ada pernyataan yang mengatakan bahwa dia tidak takut apapun yang orang katakan? Tidak ada ya. Dia juga salah. Carla is fairly rude to others. Oke, ini kurang tepat. Jawaban yang betul untuk nomor 1 adalah B. Ya. Oke. Nah, untuk yang listening ya, ini tipsnya adalah sering-sering kalian mendengarkan ya percakapan bahasa Inggris ya. Nah, dari PPT yang sudah di-upload di Healthy ya, itu coba kalian pelajari sedikit demi sedikit. Misal satu hari kalian belajar tentang 2 slide ya, 2 pertanyaan, satu hari 2 pertanyaan saja. Kalau kalian konsisten, lama-lama akan terbiasa gitu ya. Oke. Nah, nomor 2,
Tadi nomor 2 jawabannya adalah A ya. Oke, nah yang nomor 2 coba kita dengarkan sekali lagi. Ini transkripnya ya, kita perhatikan. Number 2. I don't think this painting is very good. It's better than the first one, isn't it? What does the woman say about the painting? Oke, kalau kita melihat dari kalimatnya si woman, ya dia bilang it's better than the first one. Artinya apa? Picture-nya atau paintingnya itu lebih bagus, ya. Oke, sekarang kita lihat di sini. Manakah kira-kira jawaban yang paling tepat? Ya, apakah A? She thinks, ya, it's an improvement. Betul ya? Better di sini kan artinya sama dengan improvement, ada peningkatan, ya. Apakah B? The first trees in it are better. Ini first nih ya. Nah, ini kan dia tidak berbicara tentang pohon ya, tapi tentang painting. Oke, it resembles the last one. Tidak ada keterangan tentang ini ya. Oke, yang D, it is the best the man has ever done. No, ini apa? Better, lebih bagus. Nah, itu kalau kita memperhatikan konteksnya, jawaban yang paling tepat adalah betul ya, tadi E ya. She thinks it's an improvement, ya. Dia berpikir bahwa itu adalah sebuah peningkatan. Betul ya, nomor 2 jawabannya A. Oke, kalau kita tidak tahu konteksnya, kita bisa pakai tips yang tadi. Avoid similar sounds, ya. Better. Bener kan, Mit? Ya, betul. Good. Ya, good job iPhone. Sudah Kasih, deh. itulah penghargaan. Kasih tepuk tangan. Like applause. Oke. Ya, betul Gali. Namanya Gali ya. Oh, udah diubah. Nama saya Wahyu, please. Loh. Namanya gonta-ganti. Akhirnya PA biasa. Oh, gitu. Biasa Ya, lah. Oke. Ya, betul ya. Nomor 2 A ya. Oke, betul Gali. Good job. Nah, kalau kita pakai tips yang kedua ya, avoid similar sounds, kita bisa lihat tadi di sini yang paling kata-kata yang jelas banget diucapkan apa? Better. Ya, better. Di sini ada kata better. Nah, ini sama nih. Berarti ini kita eliminate. Kemudian one ya, tadi dia bilang one ya, ada kata one, kemudian done. Nah, ini kan mirip-mirip nih. Nah, jawaban-jawaban yang mirip itu bisa kita eliminasi. Nah, sehingga menyisakan satu jawaban yang paling tepat. Nah, kalau kita pakai tips itu ya, itu juga bisa, tetapi akan lebih baik juga kalau kita paham apa yang dia bicarakan. Ya, tipsnya seperti itu ya, kita harus konsisten untuk mengulang pelajaran yang telah kita pelajari sebelumnya ya. Yang bisa belajar dari PPT di Healthy, karena itu sudah diringkas ya, sehingga bisa kalian gunakan untuk menunjang tes TOEFL. Oke, kalau yang nomor 3 gimana nih? Nah, coba saya play ya. Number 3. Your graduation ceremony is this afternoon. I can't believe it. I've graduated at last. What does the man mean? Nah, ungkapan ini ya, I can't believe it. Saya tidak percaya. I've graduated at last. Itu maksudnya saya akhirnya lulus gitu. Maksudnya itu ya. Nah, tadi nomor 3 jawabannya apa ya? Nah, Bila sudah jawab belum ya tadi? Belum jawab ya? Ya sudah, kita bahas ya. Oke, kira-kira nih jawabannya yang mana ya? A, B, C, or D? He graduated last in his class. Apakah dia yang lulus terakhir? No ya. Oke, he is the last person in his family to graduate. Apakah membicarakan tentang family? Tidak ya. I've graduated at last. Saya akhirnya lulus gitu. Yang C, he doesn't believe he can improve gradually.
Nah, apakah itu membicarakan tentang dia bisa mengembangkan diri secara gradual, bertahap? Nah, ini enggak ya. Gradually sama graduated beda ya. Oke. Nah, apakah jawabannya yang D? Nabila jawab D ya. He has finally finished his studies. Oke. Nah, ternyata jawaban yang cocok adalah D ini. He has finally finished his studies. Oke. Kalau kita pakai tips gimana? Kita cocokin coba graduate. Nah, ini ada kata-kata graduate, graduate, graduate. Sama ya. Nah, hanya ada satu yang tidak ada similar sounds, yaitu D, sehingga kita jawab nomor 3 adalah D. He has finally finished his studies. Oke. Kalau kita lihat konteksnya juga jawabannya match ya. Oke. Jadi kira-kira seperti itu. Ingat-ingat ya, tipsnya yang pertama adalah focus on the second speaker. Second adalah avoid similar sounds ya. Oke, coba ulangi. Yang pertama, apa tipsnya tadi, Faiza? Fokus pada pembicara kedua. Ya, focus on the second speaker. Ya. Oke. Kalau tips yang kedua apa? Siapa ya? Hasna? Kalau tips kedua apa tadi? Avoid hindari kata yang ada di audio ya. ya yang di audio. Ya, avoid similar sounds ya. Hindari bunyi-bunyi yang mirip ya gitu. Oke, 2 tips itu ya bisa kalian gunakan. Nah, tapi ya terkadang guys ya kalian jangan terlena ya, lalu tidak mendengarkan audionya langsung menjawab ya. Tetapi fokuslah juga untuk mendengarkan audionya dulu. Karena tips nomor 2 ini tidak selalu bisa digunakan ya. Ya. Karena soal TOEFL itu kan berkembang ya, bermacam-macam bentuknya. Oke, jadi saya rekomendasikan kalian ya untuk ya mendengarkan dengan seksama ya second speaker. Ya, mendengarkan dengan seksama keseluruhan audionya agar kalian lebih yakin. Gitu ya. Nah, ini part A itu tuh potensial ya untuk menambah skor ya. Karena juga tesnya masih awal, juga teksnya juga belum terlalu panjang dibandingkan dengan part B and C, itu panjang itu. Oke, nomor 1, 2, 3 jelas ya, kira-kira seperti itu. Nah, coba ini kalau nomor 16. Nah, biasanya kalau di TOEFL nomor 1 sampai 15 itu masih levelnya masih bisa ya, masih mudah kalau berdasarkan TOEFL Longman ya. Nah, biasanya ya di TOEFL Longman itu diceritakan bahwa mulai nomor 16 ya dan seterusnya itu termasuk level yang lebih tinggi ya, vocabsnya lebih banyak ya, pertanyaannya lebih dynamic dan sebagainya. Oke, sekarang kita coba nomor 16. Saya tunjuk satu ya, Sylvia Armada. Siap ya, nomor 16 ya. Number 16. I haven't turned in my schedule change form yet. Do you think that's a problem? You haven't turned it in yet? It's absolutely essential that you turn the form in immediately. What does the man mean? Oke, nomor 16 apa jawabannya? Bisa diulangi sekali lagi, Miss? Ya, oke, saya ulangi ya. Number 16. I haven't turned in my schedule change form yet. Do you think that's a problem? You haven't turned it in yet?
It's absolutely essential that you turn the form in immediately. What does the man mean? B, Miss. Yang apa? B. B. It is only possible to make 4 changes in the schedule. Oke. Apa yang membuat Sylvia yakin kalau jawabannya B? Tadi dia bicara tentang apa kira-kira? Tentang schedule. Nah, sekarang kita perhatikan ya. Kalau di sini kita bisa pakai tips nomor 1 dan 2 ya. Oke, tadi berbicara tentang schedule. Schedule-nya kenapa? Dia mau mengubah schedule or something? Atau gimana, Sylvia? Iya, Miss, mau mengubah schedule. Oke, dia mau mengubah schedule. Oke. Lalu Sylvia, kira-kira dari sini ucapan mana yang mirip dengan audio tadi? Kata schedule. Terus apa lagi kira-kira? Problem. Schedule, problem, ya. Itu aja ya. Oke. Nah, ini Sylvia, kalau kita pakai tips yang nomor 2, avoid similar sounds ya. Hindari kata-kata yang mirip, bunyi-bunyi yang mirip. Nah, tadi kan yang mirip kata Sylvia kan ada schedule, ada problem. Sekarang kita analisis dari A, B, C, D, mana yang mengandung kata schedule dan problem. Apakah jawaban E mengandung schedule or problem? Yes, Miss. Ya, berarti A. Betul atau salah? Kalau kita pakai tips nomor 2 yang tadi, avoid similar sounds. Avoid itu artinya apa? Hindari bunyi-bunyi yang mirip. Oke, ini ada schedule ya. Berarti jawaban A itu salah ya. Karena ada unsur yang mirip. Oke, kalau B gimana, Sylvia? Kalau mengikuti yang kedua, B juga salah karena ada schedule-nya juga. Ya, ada schedule. Kalau C? Kalau C tidak ada schedule. Ya, berarti bisa kita simpan sebagai jawaban ya. Oke, how about D? D ada kata problem. Ada kata problem. Berarti A, B, sama D itu ada similar sounds ya, sehingga A, B, sama D harus kita hindari ya, jangan kita pilih. Oke, satu-satunya yang tidak mengandung similar sounds adalah C. Nah, kira-kira mau tetap jawabannya apa tadi, B, atau mau diubah, Sylvia? Yang C, Miss. Ganti C ya. Ya. Oke, ya kita simpan dulu. 16 menurut Sylvia jawabannya adalah C. Oke, nah itu ya teman-teman ya. Sambil kita refresh ya, refresh beberapa minggu lalu materi tentang listening. Oke, thank you Sylvia. Ya, lanjut ya nomor 17. Sylvia coba tunjuk salah satu. Benar, Miss. Oke. Winning Tias. Winning Tias. Oke. Maining Tias. Ya, coba Maining Tias. Tias coba nomor 17 ya, siap-siap ya. Saya play audionya. Apakah sudah siap? Are you ready? Oke, saya play ya. Number 17.
I'd like to try on some rings, please. Do you prefer rings in gold or silver? Where does this conversation probably take place? Oke, kira-kira jawabannya apa ya, Tias? In the mind? Ulangin, Miss. Gimana? Ulangi. Ya. Yes, repeat one again. Oke. Oke, get ready. Number 17. I'd like to try on some rings, please. Do you prefer rings in gold or silver? Yes, Miss. Where does this conversation probably take place? Ya. Where this conversation probably take place? Kira-kira percakapan tadi terjadi di mana? Yang B bukan, Miss. Yang B, yang jewelry store ini. Yang B. Yes. Okay. What makes you sure, yeah, that the answer is jewelry store? Kira-kira apa Pas yang? yang bagian ceweknya, Miss. Yang bagian cewek bilang apa tadi? Ya, yang bagian perempuan tadi bilang apa? Si woman-nya bilang apa? Kalau Tias ingat. Nanyain cincin bukan, Miss. Ya, dia bilang rings ya. Rings. Oke. Ya nggak apa-apa. Ya, berarti Tias nangkep ya. Nangkep obrolan tadi itu berbicara tentang kata kuncinya apa? Rings. Oke, jawabannya 17B ya. Oke, kita simpan dulu jawabannya. Thank you, Tias ya. Kita lanjut lagi nomor 18. Coba Tias tunjuk satu lagi. Ayo Tias, dipilih Tias. Bentar, Miss. Ya, yang kira-kira belum pernah dapat pertanyaan ya. Warning Tias, Miss. Siapa? Weni. Oh ya. Warning Tias. Oh, Waning Tias. Oh, ada Mening Tias, ada Wening Tias. Oh, iya iya. Kembar kah? Enggak, Miss. Oh, enggak. Saya kira kembar. Oke, Weni. What should I call you, Weni atau Tias? Warning. Wening, oke, Wening. Ya. Oke, Wening siap ya? Number 18. Oke. Oke, coba perhatikan. Saya play audionya. Number 18. Look at this. You made an awful lot of long-distance calls last month. I called my family even more than usual. That's why the bill's so much higher than usual. What are the man and woman probably discussing? Oke. Is it clear? Wening? Tadi ulangin, Miss. Oke, one more time. Ya. Yang lain sambil jawab ya. Kalau perlu ya, teman-teman siapkan satu lembar buku ya. Buku atau kertas, coba kalian sambil menjawab. Nanti kalian ukur sendiri kira-kira dari kesekian pertanyaan betul berapa gitu ya. Oke, ya untuk Wening ya, dan untuk semuanya saya ulangi lagi. Number 18. Oke, pay attention. Number 18. Look at this. You made an awful lot of long-distance calls last month. I called my family even more than usual. That's why the bill's so much higher than usual.
What are the man and woman probably discussing? Okay. What are the woman and man are probably discussing? Kira-kira mereka bicara tentang apa ya? Apakah obvious ya? Ya? Bagian telepon. Tagihan telepon yang B ya. Oke, telepon bill. Oke. Wenning, could you please explain why the answer is B? Soalnya yang saya dengar yang pertama itu temennya bilang ke woman kalau womannya itu habis telepon dengan durasi yang sangat lama, terus ceweknya jawab kalau dia sekarang nelpon ke keluarganya dengan durasi yang lebih lama dari biasanya, jadinya tagihan teleponnya meningkat gitu, Miss. Oke, very good ya. Berarti Wenning paham tentang apa yang sedang dibicarakan. Good job Wenning ya, bagus sekali. Oke, berarti kita simpan ya jawabannya Wenning yang B ya, the telephone bill. Oke, saya review ya. Nomor 16 tadi C, 17 B, 18 B. Oke, sekarang kita bahas ya apakah jawabannya betul semua. Oke, nah ini transkripnya ya. Oke, coba kita play lagi sambil menyimak ya. Nomor 16. Number 16. I haven't turned in my schedule change form yet. Do you think that's a problem? You haven't turned it in yet? It's absolutely essential that you turn the form in immediately. What does the man mean? Oke, kalau kita lihat dari konteksnya ini, you haven't turned it in yet. Turn in itu sama dengan submit ya. Nah, ini bisa kalian catat. Sinonim dari turn in itu sama dengan submit atau mengumpulkan. Oke, you haven't turned it in yet. It's absolutely essential ya, sangat penting. Essential itu sama dengan important ya. That you turn the form in immediately ya, dengan segera, immediately. Nah, kira-kira kalau kita cocokkan ke jawaban A, B, C, D, yang paling tepat yang mana? Apakah students ya who want to change schedule should form a line? Ya, apakah dia harus membentuk sebuah line, ini mungkin telepon ya, maksudnya sambungan telepon, form a line ya. Nah, ini tidak ada kita membahas tentang form a line ya. Nah, kita lihat nih tipsnya tadi. Focus on the second speaker ya. Second speaker bicara tentang apa? Nah, dia kan tidak membahas tentang form a line. Berarti jawaban E salah ya. Kita lihat yang B. It is only possible to make 4 changes in the schedule. Apakah berbicara kalau schedule-nya itu diganti maksimal 4 kali? Yes or no? No ya. Oke, tidak ada keterangan tentang 4 changes. Oke, C. It is necessary to submit the form quickly. Apakah betul yang C? Oke, kita simpan ya yang C ya. Apakah yang D? Problems occur when people don't wait their turn. Masalah terjadi ketika orang-orang tidak menunggu gilirannya. Turn. Ya, turn itu artinya banyak. Bisa kalau ditambah turn right, turn left tuh belok. Ya, kalau turn berdiri sendiri artinya giliran. Oke, or Q ya. Oke, dari jawaban A, B, C, D, ternyata yang paling tepat adalah C ya. It is necessary to submit the form quickly. Nah, necessary itu sama dengan essential. Essential, necessary, important, ya mereka itu sama. Oke, submit the form quickly ya. Submit sama dengan kata turn in ya. Oke, nah yang ini teman-teman bisa menambahkan tips nomor 3, yaitu ya use synonym ya. Biasanya jawaban-jawaban di sini itu dia tidak menggunakan kata yang sama persis ya. Kayak ini turn in ya. Di sini kan dia bilangnya turn in, tapi di sini dia di jawabannya diterakan bahwa submit ya.
bukan turn in. Nah, padahal mereka aslinya ini sama. Nah, ini kosakata baru ya, penambahan kosakata bahwa sinonim dari turn in adalah submit, sinonim dari essential adalah necessary. Oke, immediately sinonimnya apa? Quickly. Nah, ternyata dia pakai sinonim-sinonim semua ya ini ya. Oke, ternyata jawaban untuk nomor 16. Oke, betul sekali ya. Jawaban nomor 16 adalah C. Tadi siapa yang menjawab ya? Saya Miss. Oh, Sylvia ya, Sylvia. Oke, thank you Sylvia. Nomor 16 betul ya. Ya, kira-kira sampai sini paham ya, teman-teman? Oke, kita lanjut nomor 17. G, 17 tadi Meaning Tias ya. Oke. Ya, nomor 17. Saya play audionya. Number 17. I'd like to try on some rings, please. Do you prefer rings in gold or silver? Where does this conversation probably take place? Nah, ini sangat jelas sekali ya. Kalau berbicara tentang rings ya, gold or silver ya, berarti ini terjadi di toko perhiasan or jewelry store ya. Oke, betul sekali Menitias. Jawabannya yang betul adalah B. Nah, inilah salah satu ya bentuk dari pertanyaan di part A. Part A itu bisa kalian pertanyaannya tuh bisa jadi seperti ini ya, menanyakan konteksnya ya, atau kalian diminta untuk menebak ini kira-kira terjadinya di mana ya. Mine, ada yang tahu in a mine? Mine itu apa? Oke. Mine itu apa? Ada yang tahu? Kepunyaan. Ya? Apa? Kepunyaan, Bu. Kepunyaan. Oke. Nah, ya, mine itu kalau berdiri sendiri itu artinya banyak sekali ya. Oke, thank you. Tadi yang menjawab siapa ya? Saya, Bu. Oh, Vinda. Oke, thank you Vinda. Nah, mine itu bisa berarti kepunyaan. It's mine. Ya, itu punya saya. Nah, itu possessive ya. Untuk menyatakan kepemilikan, possession. Nah, mine juga bisa berarti tambang ya, pertambangan itu ya. Nah, mining, kalau kalian pernah dengar kata mining, mine, nah itu artinya pertambangan ya. Mungkin karena itu tadi berbicara tentang gold or silver ya, bisa jadi itu tambang emas ya, atau tambang perak gitu ya. Nah, tetapi karena ada kata rings di sini, nah ini sudah sangat menunjukkan kalau ini terjadi di toko perhiasan. Oke, gitu ya. Jangan sampai terjebak. Oke. Nah, udah tahu ya, di sini mine maksudnya adalah sebuah daerah pertambangan maksudnya ya. Oke. Nah, kalau siapa? Clothing store, apakah di toko pakaian? Tidak ya. Or bank, ini sangat juga tidak mungkin ya. Tidak terjadi di bank juga. Oke, nomor 17 sudah jelas ya. Jawabannya adalah B. Oke. Nomor 18 sekarang 18. Oke. Kita play sekali lagi ya sambil melihat transkripnya. Number 18. Look at this. You made an awful lot of long-distance calls last month. I called my family even more than usual. That's why the bill's so much higher than usual. What are the man and woman probably discussing? Oke, sangat betul ya. Ya, dia berbicara tentang apa? Tagihan telepon. Ya, betul sekali ya, Wening. Oke, sangat jelas bahwa jawabannya adalah B, telepon bill ya. Dia tidak membicarakan tentang a visit to woman's family, meskipun tadi ada kata family ya. Oke. Terus yang C, the cost of new telephone, apakah dia berbicara tentang harga telepon yang baru? Ya, enggak ya. Oke. How far away the woman's family lives ya. Nah, ini enggak juga. Dia tidak berbicara tentang jauh tidaknya
ya, si keluarga yang woman tadi. Nah, konteksnya adalah lebih ke telepon bill. Sehingga jawaban untuk nomor 18 adalah telepon bill. Oke. Nah, kita simpulkan lagi ya. Tipsnya adalah yang pertama, focus on the second speaker. Yang kedua adalah avoid similar sounds. Yang ketiga adalah use synonym. Nah, yang sinonim tadi contohnya yang ini nih. Nah, dia kan di sini bilangnya essential, tapi di sini necessary. Turn in, submit, ya. Immediately, quickly. Nah, itu salah satu contoh bahwa dia pakai yang jenis use a synonym. Gitu. Nanti bisa kalian buka lagi bab yang pertemuan ketiga ya tentang listening. Oke, itu kira-kira untuk yang part A. Sudah kelihatan tadi. Ya, yang part A lagi ya, 2 lagi. Coba Wening tunjuk satu temannya lagi. Bentar, Miss. Oke. Arif, Miss. Ari. Oke, Ari. Ari siap ya? Ya, Miss. Oke, saya play videonya. Audio. Number 19. What do you think of your new boss? I couldn't be more impressed with him. What does the woman mean? Okay, number 19. Maybe saya ulangi lagi nggak, Miss? Oke, ya saya ulangi satu kali lagi ya. Oke, please pay attention. Number 19. What do you think of your new boss? I couldn't be more impressed with him. What does the woman mean? Oke, dari second speaker. Nah, coba perhatikan yang second speakernya. Tadi bicara tentang apa? Kalau Ari tadi menangkapnya yang second speaker tadi bilang apa? Kayak I could be more impressed. Ya. Dia kayak impressed itu terkesan. Ya. Kayaknya B. She has a good opinion of her boss. Oke, ya kita simpan jawabannya dulu ya. 19B. Oke, good. Coba Ari satu lagi, tunjuk temennya. Please find one of your friends. Laila, Miss. Laila, oke, Laila. Laila, are you ready? Yes, Miss. Okay, get ready because I'll play the audio. Number 20. Mike, do you know when the recital starts? It starts at 3 o'clock, doesn't it? What does Mike mean? Okay. Laila? Bisa diulangi sekali lagi, Miss? Ya, oke, saya ulangi lagi ya. One more time. Number 20. Mike, do you know when the recital starts? It starts at 3 o'clock, doesn't it? What does Mike mean? Recital ya. Tadi bicara tentang recital. Okay. You've got your answer, Laila?
Miss yang A. Yang A, the recital starts in 3 hours. Yes. Ya. Oke, kita simpan dulu ya. 20 A. Oke. Tadi kira-kira Laila menangkapnya percakapannya seperti apa sih? Yang D, Miss, yang D. D, Ya, yang D. yang he thinks. Ya. Oh, okay. Can you please explain why you change your answer from A to D? Kenapa jawabannya diubah dari A ke D? Karena jawaban yang A itu ada di menghindari percakapan yang mirip, Miss. Ya, yang mirip ya. Yang mirip apa tadi? Recital. Ya, kata recital. Ya, Recital. recital. Ya, kalau yang B mirip juga. Mirip, Miss. Ya, recite ini ya. Ya. Oke, yang C cite ini citation ya. Ya, yang kalau yang C mirip gak Laila? Mirip, Miss. Mirip yang kata apa itu? Yang Cite ya. ya, Ya, citation. Ada yang tahu citation artinya apa? kutipan, Miss. Ya, citation juga bisa berarti kutipan ya, atau semacam award ya. Oke. Ya. Jadi menurut Laila ABC tadi salah ya, karena similar sounds. Sehingga Yes, jawaban adalah D. He thinks the performance begins at 3. Ya. Performance-nya dimulai jam 3. Oke, kita simpan ya jawabannya. Yang nomor 19 tadi D, yang 20 D. Oke, thank you so much Laila. Ya, kita bahas ya. Nomor 19 and 20. Oke, nah ini transkripnya ya. Kita dengarkan sekali lagi. Number 19. What do you think of your new boss? I couldn't be more impressed with him. What does the woman mean? Oke. Nah, sekarang kita lihat ya. Kira-kira jawabannya betul yang apa? Oh, betul sekali. Betul ya, Arih ya. Jawabannya adalah B. She has a good opinion of her boss. I couldn't be more impressed with him. Ya. Ini I couldn't itu maksudnya bukan saya tidak bisa terkesan lagi, bukan. Ini artinya adalah I couldn't ini maksudnya adalah saya hampir gak bisa berkata-kata lagi ya. Saya benar-benar terkesan dengan bos saya gitu, maksudnya seperti itu ya. Nah, ini teman-teman juga barangkali nanti juga menemukan kata-kata yang sama pakai kata couldn't. Misalnya I couldn't agree more with you ya. Kata-kata I couldn't agree more with you itu maksudnya adalah saya sangat setuju dengan Anda gitu ya. Jadi jangan terbalik ya. Couldn't ini mengungkapkan bahwa saking setujunya ya, dia bilangnya I couldn't be more impressed, I couldn't agree more ya, seperti itu. Oke, I couldn't be more impressed with him. Kira-kira yang mana jawabannya? Apakah she hasn't met her new boss yet? No ya. Yang B, she has a good opinion of her boss ya, impressed, terkesan ya. Nah, ini good opinion ini maksudnya impressed ya, terkesan. Oke. Her boss has asked her about her impressions of the company. Nah, ini kan bukan impression ke company ya, tapi impression ke si bos ya. Her boss has been putting a lot of pressure. No ya, ini tidak membicarakan tentang tekanan kerja ya. No. Sehingga jawaban yang paling tepat antara A, B, C, D adalah B. She has a good opinion of her boss. Oke, good job Ari. Betul ya jawabannya ya. Yang B. Oke. Lanjut nomor 20 ya. Number 20. Mike, do you know when the recital starts? It starts at 3 o'clock, doesn't it? What does Mike mean? Ya, Mike
do you know when the recital starts? Ya. Nah, si mainnya jawab, it starts at 3 o'clock ya, mulai jam 3. Oke, sekarang kita cocokkan di sini. Apakah recital starts in 3 hours? Ya, mulai 3 jam lagi. In 3 hours itu akan dimulai 3 jam lagi. Kan beda ya. Jam 3 sama 3 jam itu kan artinya beda ya. Oke, yang A berarti salah ya. Yang B, he intends ya, dia bermaksud to recite 3 different poems ya. Oh, ini juga tidak, dia tidak menceritakan tentang recite 3 different poems ya. Jadi maksud 3 di sini adalah 3 o'clock, jam 3. Oke, 3rd of month ini juga salah ya. Ini maksudnya bukan 3rd di month-nya, tapi di jam. Oke, he thinks the performance begins at 3. Ya, ini betul nih. Performance-nya ya atau pertunjukannya mau dimulai pukul 3. Oke, betul ya. Jawabannya yang nomor 20 adalah D. Thank you. Aduh, saya lupa tadi yang jawab siapa ya. Laila. Oke, thank you ya Laila ya, betul sekali. Oke, jawabannya yang D. Nah, selain itu tadi Laila juga pakai tips nomor 2 juga bisa ya. Tadi recite, kemudian cite, citation ya, itu kan hampir mirip. Oke, seperti itu. Nah, saya tekankan lagi ya, bahwa tips nomor 2 ini tidak bisa selalu digunakan. Ya, kalian juga harus tetap memperhatikan ya audionya, terutama di second speaker. Oke, itu yang untuk part E ya. Nah, ini contoh di part B. Part B itu percakapannya lebih panjang dan pertanyaannya lebih banyak. Satu percakapan ini bisa untuk 4 pertanyaan ya. Oke, dan perlu diingat lagi bahwa di listening ya, di tes TOEFL listening itu kalau offline ya, kalau offline itu audionya itu hanya diputar 1 kali saja ya. Kalau di online kan kalian download audio ya. Ya bisa, kalau misal masih ada waktu yang tersisa ya bisa kalian gunakan gitu ya. Oke, nah ini untuk part B. Nah, coba teman-teman ambil satu catatan ya, kertas atau ditulis di notepad ya, nomor 31, 32, 33, 34. Nanti coba dijawab masing-masing ya. Oke, ini saya tanyai satu-satu, harus semua menjawab ya, nomor 31 sampai 34. Oke, ini percakapannya lebih panjang sehingga tolong didengarkan baik-baik. Coba ini saya play 1 kali saja ya, sambil kalian latihan mendengarkan dengan seksama. Oke, sudah siap semuanya? Siap ya? Kertasnya sudah siap? Oke, saya mulai from now. Now, read along with me as I read the directions for Part B. Remember, you should not read ahead or turn the pages while the directions for this part are being read. Part B. Directions. In this part of the test, you will hear longer conversations. After each conversation, you will hear several questions. The conversations and questions will not be repeated. After you hear a question, read the 4 possible answers in your test book and choose the best answer. Then, on your answer sheet, find the number of the question and fill in the space that corresponds to the letter of the answer you have chosen. Remember, you are not allowed to take notes or write in your test book. Now we will begin Part B with the first conversation. Questions 31 through 34. Listen as a man and woman discuss a haircut. Hi, Bob. Your hair looks nice. It's a bit shorter than usual, isn't it? A bit shorter? I don't think so. It's a lot shorter. When I look in the mirror, I don't even know who's looking back at me. So you got your hair cut, but you didn't get the haircut that you wanted. This is not even close to the haircut that I wanted. I asked to have my hair trimmed just a little bit, and the hairstylist really went to town.
When I looked down at the floor, there were piles of hair, my hair, on the floor. I couldn't believe it. Well, what did you say to the hairstylist? What could I say? The hair was already cut off. I couldn't exactly say, please put it back on, although that's exactly what I did want to say. Well, at least your hair'll grow back soon. That's what everyone is saying to me. It'll grow back, it'll grow back. But it won't grow fast enough to make me happy. Maybe after you get used to it, you'll like it a bit more. Number 31. What seems to be true about Bob's haircut? Langsung dijawab ya. Number 32. How does Bob seem to feel about his haircut? Number 33. What did Bob see on the floor? Number 34. What do people keep saying to Bob? Oke, sudah dijawab semuanya? Nomor 31 sampai 34. Oke, coba saya tanya ke siapa ya? Sebentar. Alicia, what's your answer for number 31? Yang A, the haircut is unusually short. Ya, oke, kita simpan ya. Alicia menjawab nomor 31A. Oke, Alicia coba tunjuk satu temennya. Ini laki-laki coba. Alicia? Fauzan. Oke. Fauzan. Ya. Number 32. Ya. Nomor 32 jawabannya apa, Fauzan? C. He dislikes it immensely. Oke. 32C. Dia tidak suka potongan rambutnya ya. Oke. Lanjut lagi nomor 33. Fauzan, tunjuk lagi. One more, guys. Terserah kan, Miss? Ya, bebas. Uzliani. Ya, Uzliani. Number 33. 33 D. Piles of his hair. Ya. Ya, oke. Nomor 33 jawabannya Uzliani D. Oke, Uzliani tunjuk satu lagi yang cowok, Uzliani. Bener, Miss. Oke. Dini, Miss. Siapa? Dini. Yang laki-laki coba. Yang laki-laki. Heeh. Laki-laki dulu, nanti habis ini perempuan lagi ya. Langgeng. Ya, langgeng. Coba. Langgeng nomor 34 apa ya? Yang B, Dok. B. Yang please put it back on. Yes, Dok. Ya. Oke, thank you. Kalau Dini jawabannya apa? Yang nomor 34. I, Miss. Yang apa? I. B. Please put it back on. Oke. Saya minta satu lagi. Coba kalau menurut Rendra. Kalau Rendra jawabannya apa? Rendra di sini kah?
Ya Miss, saya pakai iPhone. Gimana Miss? Oh, ya, Rendra jawabannya nomor 34 apa? Menurut saya C. It'll grow back. Oke, Iya, satu tiga lagi ya. mancing. Ya, ada dua Kedengeran versi. kan? Ya, kedengeran ini. Oke, Iya. C ya. Ada dua versi jawaban ya. Oke, coba kalau Karisma Indi, jawabannya apa? C. Ya, berarti ada dua jawaban ya, B dan C. Ya, coba kita bahas bersama-sama. Nomor 31 sampai 34. Ya. Nih, audionya ini ya. Coba sambil mendengarkan, ya ini transkripnya nih. Saya play sekali lagi. Oke, coba disimak. The question, your answer sheet. Remember, now we will begin part B with the first conversation. Questions 31 through 34. Directions for part B. Sebentar, kayaknya ini agak error sedikit. Saya ulangi. Answers in the letter of the B with the first conversation. Questions 31 through 34. Listen as a man and woman discuss a haircut. Hi, Bob. Your hair looks nice. It's a bit shorter than usual, isn't it? A bit shorter? I don't think so. It's a lot shorter. When I look in the mirror, I don't even know who's looking back at me. So you got your hair cut, but you didn't get the haircut that you wanted. This is not even close to the haircut that I wanted. I asked to have my hair trimmed just a little bit, and the hairstylist really went to town. When I looked down at the floor, there were piles of hair, my hair, on the floor. I couldn't believe it. Well, what did you say to the hairstylist? What could I say? The hair was already cut off. I couldn't exactly say, please put it back on, although that's exactly what I did want to say. Well, at least your hair'll grow back soon. That's what everyone is saying to me. It'll grow back, it'll grow back. But it won't grow fast enough to make me happy. Maybe after you get used to it, you'll like it a bit more. Number 31. What seems to be true about Bob's haircut? Nah, yang nomor 31 ya. Nah, ini tipsnya seperti ini. Untuk yang part B ya, teman-teman. Pertanyaannya itu jawabannya biasanya berurutan ya, berdasarkan dialognya. Nah, di line pertama itu pertanyaan untuk nomor pertama ya. Line kedua ya, yaitu woman man ya, itu biasanya jawabannya berurutan. Di line pertama ini question number 1. Line kedua itu question number 2. Yang selanjutnya nomor 3. Dan selanjutnya adalah nomor 4 ya. Oke, jadi kira-kira seperti itu yang untuk part B ya. Karakteristiknya seperti itu. Nah, sekarang kita bahas yang nomor 31. Oke. Kira-kira apa sih yang sedang dibicarakan tentang rambutnya si Bob tadi? Oke, kita bisa lihat dari line pertama ya. Your hair looks nice. It's a bit shorter than usual, isn't it? Ya. Sini kita bisa lihat ya bahwa jawaban yang paling tepat adalah A ya. The haircut is unusually short ya. Pendek ya. Lebih pendek daripada biasanya ya. Yang B salah ya. This is Bob's first haircut. No, dia tidak membicarakan tentang whether or not it is Bob's first haircut. Oke, yang C, Bob doesn't know who gave him the haircut. Ini juga salah ya. Yang D juga salah. After the haircut, Bob's hair still touches the floor. Ini juga salah ya. Oke, tipsnya seperti itu ya teman-teman ya. Nah, sambil tadi kan waktu awal ya, ini juga tips lagi. Ketika narator mengungkapkan narasi ya, narasi perintah. Nah, waktu itu bisa kalian gunakan untuk melihat-lihat jawaban. Kira-kira kalau jawabannya seperti ini, pertanyaannya apa aja ya? Nah, sehingga kalian paling tidak bisa ingat ya jawaban nomor 31, 32, 33, 34.
Nah, kemudian kalau sudah masuk ke dialog, ya silakan kalian fokus ya. Ketika pembicaraan pertama ya, first line. Nah, perhatikan. Jawabannya itu biasanya menyangkut dengan pertanyaan nomor 1 dan seterusnya. Seperti itu. Nah, kalau untuk nomor 31 ya, jawaban yang paling tepat adalah A. The haircut is unusually short. Oke, betul ya Alicia ya. Good job. Oke, betul. Nomor 31. Sekarang nomor 32. Number 32. How does Bob seem to feel about his haircut? Kira-kira Bob suka apa tidak ya dengan haircutnya? Apakah A. It is just what he wanted? Nah, kira-kira Bob senang apa enggak sih dengan potongan rambutnya? Kita lihat di line kedua. A bit shorter? Yeah, I don't think so. It's a lot shorter. Yeah. When I looked in the mirror, I don't even know who's looking back at me. Ya, bahkan ketika dia bercermin tuh dia tuh tidak tahu ya, dia tuh lagi berhadapan dengan siapa gitu ya. Itu kan dari kata-kata I don't think so, it's a lot shorter. Ini kan menunjukkan kekecewaan ya. Oke, sehingga di sini kita cari jawaban yang kira-kira bermakna negatif ya, karena di sini kan mengungkapkan kekecewaan. Apakah A ya, it is just what he wanted? No. Ya, he enjoys having the latest styles. Ini juga enggak ya. Yang C, he dislikes ya, dislikes tidak suka ya. Dia sangat tidak suka. Kemudian yang D, he thinks it will be cold in the summer. Ini juga salah. Satu-satunya jawaban yang menunjukkan makna negatif adalah C, dari kata dislikes ya. Nah, oleh karena itu jawaban untuk nomor 32 adalah C. Betul ya? Tadi Fauzan yang jawab ya. Oke. Betul sekali, nomor 32 jawabannya adalah C. Lanjut ke nomor 3. Number 33. What did Bob see on the floor? What did Bob see on the floor? Nah, ini bisa lihat dari line ketiga ya. Apa yang dia lihat di on the floor? Nah, kata-kata on the floor. When I looked down at the floor, there were piles of hair ya. Piles of hair, ada tumpukan rambut ya. Rambut hasil potongan tadi. Oke, sehingga jawaban yang paling tepat untuk nomor 33 adalah piles of hair, dari kata ini ya, floor. Setelah kata floor, perhatikan, there were piles of hair, my hair on the floor. Oke, sehingga nomor 33 jawabannya adalah D, piles of hair. No debat kalau ini ya, jawabannya sudah pasti. Oke, lanjut ke nomor 34. Oke, nomor 34. Number 34. What do people keep saying to Bob? Nah, what do people keep saying to Bob? Nah, kira-kira orang-orang tuh ngomong apa sih ke Bob? Nah, oke, kita lihat. Kalau di sini ya, setelah woman, man, kita lihat. What could I say? The hair was already cut off. I couldn't exactly say please put back on. Nah, meskipun ya setelah nomor 3, nomor 4 itu ini ya. Nah, ternyata kalau kita lihat dari percakapannya, please put back on ini lebih ke si haircut hairstylistnya ya, bukan ke orang-orang yang ngomong ke Bob. Ya, although that's exactly what I did want to say. Oke, kemudian woman kan bilang, well at least your hair will grow back soon. That's what everyone. Nah, ini dari kata everyone ya. Lihat kata kuncinya juga ya. That's what everyone is saying to me. It'll grow back, it'll grow back. Nah, berarti yang dibilang orang-orang ke Bob itu apa? It'll grow back ya. Rambutnya akan tumbuh kok gitu ya.
but it won't grow fast enough to make me happy. Oke, sehingga jawaban yang paling tepat untuk nomor 34 adalah C, it'll grow back. Oke, gitu ya. Nah, kira-kira itu tips ya untuk part B. Nomor 1, 2, 3 biasanya jawabannya berurutan. Nah, tetapi kalian juga sambil melihat ya, sambil mendengarkan keywordnya ya, keyword dari pertanyaannya itu apa ya. Kalau tadi nomor terakhir itu kan tentang everyone, dari kata everyone. Nah, everyone itu yang berkaitan dengan percakapan itu tadi apa ya, ternyata everyone itu linknya adalah ke kalimat it'll grow back. Oke, sehingga nomor 34 jawabannya adalah C, it'll grow back. Oke, itu ya part B. Nah, ini part C. Setelah ini kalian ada kuliah lagi nggak? Halo? Ada tapi nanti malam, Miss. Oh, malam. Ya. Ya, nanti kita selesai insya Allah kalau bisa asar nanti ya. Oke. Ya, nomor yang C. Nah, ini nomor 39 sampai 42. Nah, hari ini kita latihan listening ya. Nomor 39 sampai 42, siap-siap juga, siapkan notes ya. Part C ini lebih panjang ya. Ini teks yang dibacakan oleh satu orang. Oke. Mari kita simak baik-baik sambil menyiapkan catatan nomor 39 sampai 42. Oke, siap-siap ya. Now we will begin part C with the first talk. Questions 39 through 42. Listen to a talk by a tour guide in the Everglades National Park. Today we're going to be taking a tram tour through part of the Everglades National Park. Quite probably we'll be seeing a number of crocodiles sunning themselves by the side of the water, or poking their heads up through the water. Needless to say, we will not be getting off the tram at any time until we leave the area because of the danger posed by the crocodiles. By the way, you've probably heard of the expression, crying crocodile tears. It is common to say that someone is crying crocodile tears when he or she is pretending to be sad or full of regret. Crocodiles always appear to have tears in their eyes, but they are not crying because of sadness or even pretended sadness. Instead, a crocodile uses its tear ducts to get rid of extra salt from its body. A crocodile does not sweat the same way that humans do, and must get rid of extra salt through tears. So if you see a crying crocodile, do not think that it's feeling sad. It is basically sweating through its eyes. Look, over there on the right. There are two large crocodiles on the water's edge, right next to the fallen trees. You can get out your cameras and take pictures from here on the tram, but no, you cannot get off the tram to get any closer. Number 39. Where does this talk take place? Langsung dijawab ya. Number 40. What does the expression crying crocodile tears mean when it is used to describe humans? Number 41. Why do crocodiles have tears in their eyes? Number 42. What does the tour guide recommend? Oke, sudah terjawab semua pertanyaan. Oke, coba nomor 39. Saya mau lihat jawabannya Faiza. Faiza nomor 39. Apa ya? Ini. Yang apa? C. C, on a tram. Oke, kita simpan ya, nomor 39 C. Kalau berdasarkan jawabannya Faiza. Oke, Faiza
Terus saya mau lihat jawabannya. Rina Regita nomor 40. Yang apa? Yang A, it means they have big tears. Oke, kita simpan ya, 40A. Rina, tunjuk satu temennya, coba. Yang mau kamu tahu jawabannya. Tiara. Ya, nomor 41, Tiara. Ini tadi pertanyaannya yang why crocodiles crying ya. Nomor 41, Tiara ya tadi ya. Tiara. Jawabannya apa ya, Tiara ya? Oh, kayaknya lagi ada masalah kah koneksinya? Coba ke yang lain dulu, coba Rina pilih satu lagi. Yang laki-laki yang belum pernah ya. Coba Rizal dulu deh. Rizal mana Rizal? Rizal mana ya? Kayaknya tadi sudah join Rizal. Gak ada juga. Ganti lagi ya. Sindu Wian. Coba nomor 41. Sindu? No response? Ganti lagi. Saya ganti Sekar. Miss. They are sad. Oke, nomor 41 menurut Sekar jawabannya A. Oke, kita simpan dulu ya. Ya, sekarang nomor 42. Oke, ada yang chat. Oh, sinyal kurang bagus. Oke, Sindu. No problem. Nomor 42, coba saya mau tahu jawaban dari siapa ya? Sudah. Husnul Khotimah. Kalau Husnul Khotimah nomor 42 jawabannya apa? Taking photographs. Oke. Kalau Safna yang mana? Yang A. Sama ya, photographs ya. Kalau Revika apa jawabannya? Yang A, Miss. Sama ya. Satu lagi Arlinda. Nomor 42. D. Getting off the tram. Oke, ya. Ya. Thank you ya for your answers guys. Mari kita bahas ya. Part C. Oke, sambil mendengarkan teksnya ya, sambil kita jawab pertanyaan di sini ya, kita cocokkan. Nah, tipsnya guys, kalau yang di part C ya, itu jawabannya ya, itu justru yang sangat kentara kita dengar ya. Kalau nomor 39 misal car, hike, kemudian tram, lecture hall. Nah, kira-kira mana sih dari teks di sini yang terdengar sangat jelas berkaitan dengan jawaban di sini? Apakah car, hike, tram, or lecture hall? Nah, mari kita simak bersama-sama. Now we will begin part C with the first talk. Questions 39 through 42. Listen to a talk by a tour guide in the Everglades National Park. Today we're going to be taking a tram tour through part of the Everglades National Park. Quite probably we'll be seeing a number of crocodiles sunning themselves by the side of the water, or poking their heads up through the water. Needless to say, we will not be getting off the tram at any time until we leave the area because of the danger posed by the crocodiles. By the way, you've probably heard of the expression crying crocodile tears.
It is common to say that someone is crying crocodile tears when he or she is pretending to be sad or full of regret. Crocodiles always appear to have tears in their eyes, but they are not crying because of sadness or even pretended sadness. Instead, a crocodile uses its tear ducts to get rid of extra salt from its body. A crocodile does not sweat the same way that humans do and must get rid of extra salt through tears. So if you see a crying crocodile, do not think that it's feeling sad. It is basically sweating through its eyes. Look, over there on the right. There are 2 large crocodiles on the water's edge, right next to the fallen trees. You can get out your cameras and take pictures from here on the tram, but no, you cannot get off the tram to get any closer. Number 39. Where does this talk take place? Ya, kira-kira terjadi ini di mana ya? Oke, apakah di car, hike, tram, or lecture hall? Ya, dari keseluruhan, ya, ya, sorry, someone speaking, isn't it? Ya, nomor 39, itu sangat jelas ya bahwa di sini dia menyebutkan tram ya. Tidak ada sama sekali dia menyebutkan car, high, or lecture hall ya. Karena dia berbicara tentang crocodile ya. Oke, jawaban yang paling tepat untuk nomor 39 adalah C, on the tram. Tram itu seperti kereta gitu ya. Kereta kecil gitu. Oke. Kemudian nomor 40 ya. Pertanyaan nomor 40 adalah Number 40. What does the expression crying crocodile tears mean when it is used to describe humans? Nah, itu crying crocodiles ya, tapi untuk mendeskripsikan human atau manusia. Oke. Nah, guys, tips yang untuk part C ini adalah ada 2 tips. Yang pertama adalah kalian fokus mendengarkan conversation-nya, mendengarkan teksnya dari awal sampai akhir ya. Fokus, benar-benar fokus ya. Atau tips yang kedua adalah sambil kalian mendengarkan, sambil kalian melihat jawaban di sini. Kira-kira kata-kata yang diucapkan itu apa sih yang berhubungan dengan ini? Nah, apakah tram, kemudian ada tears, swim, look like crocodiles, pretending to be sad. Kira-kira ini berhubungan tentang apa ya? Apa yang disebutkan di teks ini bisa kalian sambil cek ya. Oke. Jadi mungkin di lembar jawab kalian ya. Kira-kira ini pertanyaan tentang ini ya, tentang crying crocodiles misalnya. Oke, bisa kalian tebak-tebak dulu. Jadi sambil mendengarkan audio, sambil cek jawaban ya. Kira-kira pertanyaannya tentang apa gitu. Ya, tapi kalau untuk agar kalian fokus mendengarkan ya tanpa melihat jawaban. Oke. Nah, ini kalian bisa pilih kira-kira kalau untuk kalian lebih nyaman yang mana. Apakah benar-benar misal memejamkan mata, mendengarkan audionya fokus, atau sambil mendengarkan audio kalian sambil cek jawaban ya. Oke, nomor 40 ya, tadi pertanyaannya ada tentang crying crocodiles, tapi untuk mendeskripsikan manusia. Nah, kira-kira jawabannya yang mana yang paling tepat? Apakah they have big tears ya, atau they like to swim, or they look like crocodiles ya, atau they are pretending to be sad. Oke. Nah, kalau berdasarkan jawaban yang betul adalah D. It means they are pretending to be sad ya. Kan ini untuk mendeskripsikan manusia. Crying crocodile tears, air mata buaya. Nah, kalau mendeskripsikan manusia itu apa artinya? They are pretending to be sad, pura-pura sedih ya. Oke, seperti itu untuk nomor 40 ya. Kemudian untuk nomor 41 pertanyaannya adalah Number 41. Why do crocodiles have tears in their eyes?
Nah, kira-kira crocodiles itu punya mengeluarkan air mata itu untuk apa sih? Apakah mereka lagi sedih atau sedang menghangatkan badan mereka, atau mereka mengeluarkan salt ya, garam ya, kandungan garam dalam badannya. Getting rid itu menghilangkan ya. Atau they regret their actions. Regret itu menyesali ya, menyesali perbuatannya ya, their actions. Nah, berdasarkan audio yang kita dengar bersama tadi ya, mereka itu mengeluarkan air mata not because of sadness ya, bukan karena mereka sedih, tapi karena mereka sedang mengeluarkan extra salt from its body ya, dengan kata-kata salt ya. Oke, itu untuk nomor 41. Nomor 42 ya, Number 42. What does the tour guide recommend? Nah, kira-kira apa yang direkomend sih sama si tour guide-nya? Apakah mengambil foto, apa getting closer to the crocodiles, or exploring the water's edge, atau getting off the tram? Nah, kita bisa lihat dari kalimat terakhir ya. Si naratornya kan bilang kalau no, you cannot get off the tram to get any closer. Nah, dari dua kalimat ini berarti kita bisa menghapus dua opsi, yaitu getting off the tram sama getting closer. Nah, dua ini salah. Kemudian exploring the water edge kan ini juga tidak mungkin ya, karena to get any closer aja kita dilarang, sehingga BCD itu salah. Sehingga jawaban paling tepat adalah A, taking photographs. Oke, karena si naratornya tadi bilang ini, you can get out your cameras and take pictures ya, from here on the tram ya, but no, you cannot get off the tram to get any closer. Oke, jadi itu ya 39 sampai 42. Ada yang betul semua? Ari, betul berapa? 23 Miss. Salah yang nomor berapa tadi? Yang 39. 39. Oh, ini ya. Oke. Ari jawabannya apa? A, in a lecture hall. Oh, lecture hall. Oh, ya. Nah, ini ya tipsnya ya, kalau di part C. Kalau di part E tadi kan kita avoid similar sounds. Nah, kalau di part C justru kita mendengar ya kata-kata yang sounds yang mirip gitu. Kan tadi dia bicara tentang tram ya, berkali-kali menyebutkan tram ya, sehingga kita bisa menebak bahwa it takes place ya on a train gitu. Oke, gitu ya. Thank you Ari. Kemudian saya mau tahu Fauzan salah berapa Fauzan? Salah 3. Oh, yang nomor berapa saja? Yang betul nomor 42. 42. Oke, ya gak apa-apa ya. Ya, sambil kita belajar ya. Oke, latihan terus nanti biar listening skillnya tergali terus ya. Oke, thank you Fauzan. Oke, satu lagi coba saya pengen tahu, Alicia, betul berapa? 3 Miss. Betul 3. Oke, yang salah yang bagian mana? Yang nomor 40. 40. Oh, yang crying crocodiles ya. Oke, crying crocodiles tears ya. It means ya, for human they are pretending to be sad. Oke, itu ya untuk yang listening. Kita sudahi latihannya sampai di sini. Ya, itu untuk yang listening. Sudah jelas ya semuanya ya. Saya rangkum ya untuk listening ya. Part A ya. Part A tipsnya adalah first, focus on the second speaker. Avoid similar sounds and use synonym. Yang part B ya, pay attention to each line of dialogue ya, karena jawabannya pasti berurutan. Yang part C ya, pay attention to the similar sounds.
Ya, itu yang part C. Oke, itu ya kesimpulannya untuk yang di listening. Oke, mungkin saya akan loncat dulu ke reading ya. Ini oh ya, ini reading ya. Oke. Ya, yang ini reading kemarin belum saya terangkan ya. Oke. Nah, ada satu tips ya teman-teman di bagian reading, dimana reading itu kan banyak sekali bacaan, tetapi kalian tidak perlu membaca seluruhnya. Teknik yang perlu kalian lakukan adalah scanning and skipping. Nah, contohnya kalau ditanya tentang seperti ini, nomor 1, which of the following is the main topic of the passage? Ya, kira-kira main topiknya apa? Itu kalian bisa lihat dari kalimat pertama. Ya, lihat kalimat pertama. Oke, contohnya di sini. The reasons for extinction of a species, ya. Alasan ya kepunahan dari suatu spesies, and for the rapid rates of change, ya, adanya banyak perubahan in our environment, ya, are currently the focus of much scientific research. Ya, jadi adanya kepunahan, kemudian perubahan di lingkungan itu menjadi fokus dari para saintis. Gitu. Nah, kira-kira di sini mana jawaban yang paling cocok? Apakah A, assessment of work, ya, concern with ecology? Nah, kalau ekologi kan berarti kan dia hanya 1 poin ya, sedangkan di sini dia nge-highlight extinction sama environment. Nah, mana yang cepat? Yang untuk jawaban nomor 1, apakah discussion of possible causes of extinction and ways to make prediction about environmental change. Nah, dia meng-highlight ini, causes of extinction sama ya, reason sama causes itu sama ya, ini penyebab, kalau ini alasan ya, and of ways to make prediction about environmental change. Nah, ini kan dia menyebutkan tentang perubahan lingkungan. B lengkap ya. Yang C, changing aspect of our environment. Nah, ini kan 1 poin aja nih, environment. Kalau yang B, comparison of extinction rate of different taxa. Nah, ini kan tidak berbicara tentang taxa sama sekali ya, sehingga dia salah. Oke, sehingga jawaban yang tepat untuk nomor 1 adalah B. Oke, jadi sini saya simpulkan ya untuk reading. Tipsnya adalah kalau ditanya tentang main topic, perhatikan kalimat pertama ya. Oke, perhatikan kalimat pertama dari paragraf. Oke, gitu ya. Nah, kalau di reading itu juga ada soal tentang vocabulary ya. Oke, kalau di vocabulary ini kita harus tahu artinya. Paling tidak kalau kita tahu artinya kan kita bisa lebih mudah untuk memilih jawaban ya. Contoh, susceptibility. Susceptibility itu artinya apa? Suscept itu artinya rentan, rawan gitu ya. Nah, kira-kira mana yang mirip? Apakah insensitivity? Insensitivity artinya ketidakpekaan. Padahal suscept itu kan rawan ya, rentan. Artinya apakah ya? Nah, berarti A salah. Yang B, receptiveness. There's nothing to do with receptiveness ya. Oke, ini juga salah. Yang B, yang C, immunity juga salah ya. Yang D, vulnerable ya. Vulnerable itu kan kerentanan ya. Sehingga jawaban untuk nomor 2, the word susceptibility, sinonimnya adalah vulnerability. Oke, tapi ya teman-teman, untuk di reading, kalau kita mau memilih jawaban ini, kita juga harus mencocokkan kalau kalimat tadi diganti ya, kan ini vulnerable. Kalau diganti di sini, cocok gak sih vulnerability kalau diganti di sini? Berarti kan ini kalimatnya an individual species susceptibility ya. Kalau diganti an individual species vulnerability, nah ini masih cocok ya. Berarti masih nyambung. Oke, gitu. Ya. Are you tired, guys? Sudah lelah? Cukup di sini atau mau nambah? Ini banyak ya, ada beberapa soal yang saya ambil untuk pembahasan, tapi mungkin karena kita sudah mau hampir 2 jam, mungkin kita sudahi dulu. Minggu depan kalau masih ada waktu, kita bahas lagi. Oke, gitu ya. Mungkin minggu depan saya akan mengulang sedikit ya tentang structure dan reading. Saya rangkum lagi. Oke, ini nanti PPT-nya akan saya berikan, sehingga kalau teman-teman nanti ada waktu bisa dibaca-baca lagi ya. Nah, ini ringkasan dari TOEFL Longman ya, TOEFL Longman yang
sudah pernah di-upload di Healthy. Nah, development itu sudah diringkas di sini ya. Nanti bisa kalian baca-baca. Oke, mungkin segitu dulu ya penjelasan dari saya. Saya harap apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat ya. Oke, is there any questions? Any questions? Or no? Nothing, Miss. Oke, cukup ya? Oke, sudah cukup. Ya, kalau sudah cukup kita akhiri dulu sampai di sini. Thank you so much guys for coming ya and participate so much ya in this agenda. Okay, but before we leaving for this meeting, I'd like to take some pictures ya from you. So please get ready and switch on your camera. Oke, buat dokumentasi ya. Oke, di depan aja kameranya. Laila, Sylvia, dan Sindu, Awanda, Nauli. Oke, ya saya ambil yang slide pertama dulu. Oke guys, let's do the countdown. 3, 2, 1. Oke, siap. Nomor 1 sudah, slide 1. Sebentar saya copy dulu. Second slide. Oke, get ready ya, Awanda sama Nauli. Could you please switch on your camera? Sudah diaktifkan Miss kameranya tapi nggak bisa. Oh gitu, oke. Ya nggak apa-apa. Ya, oke kita mulai ya. 3, 2, 1. Oke, sudah semuanya. Ya, thank you so much guys. Semoga bermanfaat ya dan bisa dipahami apa yang saya sampaikan. Oke, terima kasih banyak. See you guys next week. Bye. See you, Miss. Ya, Thank you, Miss. Thank you, Miss. welcome. Terima kasih. Ya, ya, Halo Miss Sandy. Miss Andi cari Mbak Wanda, Miss. ya. Cari Mbak Wanda. Miss dapat salam dari Kak Amin. Oh iya, halo. Halo, salam kembali. Waalaikumsalam. Ya, semoga nanti bisa Kak Amin ketemu. katanya kangen, Miss. Amin D3 kan ya? Iya, J3 semester 4. Oh, kan kemarin habis meeting ya. Ya, salam kembali. Oke, saya leave dulu ya. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Bye. Thank you, Miss. Ya.